Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah, ya, berupa nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, dan juga kemauan untuk mendatangi majelis ilmu meskipun tidak lama, hanya 30 menit, ya. Tetapi majelis ilmu itu majelis yang di dalam satu ayat dikatakan seluruh makhluk akan mendoakan kita, ya, termasuk ikan-ikan di lautan, gitu ya. Majelis yang di dalamnya ada barokah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pejuang agamanya. Sebelumnya marilah kita awali dulu pertemuan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini yang ingin kita bahas adalah ayat 65 dari surat An-Nisa. Di sini ayat ini bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Tuhanmu, ya. Jadi kalau malam Jumat yang kemarin demi kuda perang, ya. Nah, memang banyak Al-Quran itu yang Allah bersumpah kadang dengan makhluknya, kadang dengan dirinya sendiri, ya. Ini termasuk yang maka sungguh warabbika, ya, demi Tuhanmu. Jadi sesuatu yang diawali dengan sumpah, ya, itu menunjukkan sangat penting. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang tidak penting, gitu ya. Semuanya penting, tapi ada tekanan yang ini lebih harus diperhatikan, ya. Maka demi Tuhanmu la yu'minuna, ya, mereka tidak beriman, ya. Jadi di sini yang diajak bicara itu kan Nabi Muhammad, ya, yang kemudian ya kita, ya, kalau itu tidak khusus untuk Nabi berarti yang diajak bicara Nabi Muhammad, tapi kemudian setelah Nabi wafat yang menjadi kita, ya. Maka demi Tuhanmu sesungguhnya mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka, ya, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, ya. Jadi Allah berbicara pada Nabi Muhammad, mengatakan mereka itu, ya, bahkan yang sudah aku beriman itu tidak beriman sesungguhnya, sampai menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, ya. Hakimuka fima sajara bainahum, ya, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa, kemudian la yajidu fi anfusihim kharajan, kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka mimma qadaita, terhadap apa-apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan tunduk, dengan sepenuhnya. Jadi menurut Imam As-Suyuti, gitu ya, itu ulama abad ke-9 Hijriah, ya. Di dalam satu kitabnya
Lubab an-nukul fi asbabin nuzul ya. Dan ini juga sudah menjadi pembahasan umum ya. Kalau kita mengetik asbabun nuzul An-Nisa 65 pasti ketemu cerita ini ya. Jadi cerita ini ada dua versi riwayat ya. Versi satu yang lebih terkenal ya. Jadi sebab atau latar belakang turunnya ayat ini dia adalah Zubair ya, bin Awam. Ini seorang muhajirin ya, keponakannya Nabi. Itu berselisih faham tentang pengairan sawah ya. Jadi Zubair ini, ponakan Nabi ini, dengan sahabat Ansor ya, sama-sama sahabat yang perang Badar ikut ya dua-duanya. Sahabat Ansor itu namanya Hatib bin Abi Bahat ya. Nah itu sengketanya itu adalah kayak air begini ya, mengalir selokan ini ya. Pak Sono itu Zubair misalnya. Terus kidulnya itu punya Hatib ya. Nah Hatib itu maunya diairi dulu, padahal dia kan posisinya di bawah ya, kan mestinya yang di atas dulu kan gitu ya. Nah, terus saya dulu gitu Zubair gitu kan. Nah, si Hatib saya lebih penting gitu. Nah kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad, dua-duanya mengadu ya. Nah terus Nabi Muhammad membuat keputusan aliri dulu sawahmu Zubair ya. Kemudian baru punya temanmu si Hatib. Nah Hatib ini nggak terima ya, keputusan Nabi ini nggak terima. Kemudian Hatib ini protes, wahai Rasulullah, apakah karena dia keponakanmu sehingga kok disiki gitu. Nah Nabi Muhammad itu marah ya, mukanya merah gitu ya, mukanya merah. Dan kemudian mengatakan, Zubair, airi dulu sawahmu sampai penuh, sampai tanggulnya penuh. Jadi baru ke sahabatmu itu. Jadi marahnya Nabi itu cuma begitu ya. Artinya tadinya sih airi dulu baru sebelahnya, nggak ada kata-kata sampai penuh gitu loh, ditahan. Jadi air kamu tahan airnya sampai tanggulnya penuh gitu ya. Jadi nah, itu kan istilahnya tadi dikasih yang adil malah diprotes kan ya, akhirnya dia malah jadi rugi. Nunggunya tambah lama gitu, ngebaknya sampai Zubair sampai tanggulnya penuh baru sebelah. Itu kan sesuatu yang logis saja ya. Nabi Muhammad memberikan keputusan seperti itu. Nah maka terus turun ayat ini gitu ya. Turun ayat ini yang intinya seperti menegur gitu ya sahabat Hatib tadi. Jadi tidak beriman kalau ada keputusan Nabi Muhammad sebagai hakim, maka kemudian kita tidak menerima gitu ya. Jadi apa gunanya menganggap dia itu nabi kalau keputusannya tidak diterima. Nah yang pertama di sini bahwa Nabi Muhammad itu posisinya memang ketika di Madinah itu dua posisi ya. Ketika di Mekah itu dia tuh ya betul-betul Nabi seperti umumnya Nabi ya. Umumnya Nabi kan menyeru umatnya atau menyeru penguasa ya. Nabi Musa menyeru umatnya Bani Israel beriman, terus disuruh menyeru Fir'aun ya. Tapi Fir'aun kan gak mau ya. Sampai akhirnya Musa yang disuruh pergi, diusir gitu ya. Dan akhirnya Fir'aun yang tenggelam. Nabi Ibrahim juga begitu, menyuruh umatnya dan menyuruh penguasa. Nah, kebanyakan penguasa-penguasa itu mulai dari Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu ya nggak ada yang mau menerima, gitu ya. Dan yang menjadi pengikut Nabi itu biasanya ya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Ya. Di Al-Quran sudah berkali-kali diulang orang-orang yang mutrofin, orang-orang yang hidup mewah, orang-orang penguasa itu selalu berusaha menentang dakwah Nabi. Nah berbeda dengan Nabi yang lain, Nabi Muhammad itu ketika di Mekah dia menyuruh para
pembesar ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, tokoh-tokoh gitu ya. Dan mereka nggak mau menerima. Ya, sampai akhirnya Madinah, tokoh-tokoh Madinah mau menerima dan Nabi diterima untuk menjadi pemimpin di Madinah. Maka ketika Nabi ini menerima kekuasaan dan pindah ke Madinah, posisi Nabi Muhammad ini kemudian menjadi ganda. Yang pertama adalah sebagai Nabi yang menerima wahyu, yang kedua sebagai kepala negara gitu ya. Nah, kepala negara tentunya negara Nabi itu tadinya negara kota. Madinah itu ya satu Madinah aja. Tetapi kan di dalam 10 tahun negara kota Nabi itu sudah melebar menjadi satu jazirah Arab ya. Ketika Makkah kemudian ditaklukkan, yang wilayah Syam itu juga ditaklukkan, yang Hadramaut, yang Oman belakangnya itu juga kemudian menjadi bagian dari wilayahnya Nabi. Maka Nabi itu bukan lagi pemimpin sebuah negara kecil Madinah, tetapi sudah sebuah jazirah Arab. Sehingga ketika Nabi melakukan sebuah tindakan ini, kita jangan hanya menerimanya sebagai beliau seorang Nabi yang sedang memberikan nasihat wahyu, tetapi juga keputusannya. Makanya di sini, loh ini kok urusan ngairi sama kok takut Nabi. Ya. Nah, maka ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa posisi beliau memang seorang kepala negara gitu. Jadi misalnya begini, ketika Nabi habis sholat asar, itu tuh Nabi itu buru-buru pulang gitu ya. Buru-buru pulang, terus sahabat pada bertanya, itu ada apa Nabi kok buru-buru pulang gitu ya. Ada emas yang belum saya bagikan gitu. Ya, Nabi itu dapat emas itu. Ya, saya nggak mau emas itu nginep di rumahku gitu ya. Itu posisi beliau sebagai kepala negara gitu ya. Nah, sehingga contoh-contoh beliau sebagai kepala negara itu karena memang beliau adalah Nabi terakhir, supaya bisa menjadi contoh orang itu mau profesi apapun ada contohnya pada Nabi. Mau suami, ya contohnya ada pada Nabi. Gitu. Mau jadi ayah, ada contohnya pada Nabi. Mau jadi kakek, saya jadi kakek, Pak Muklis jadi kakek, ada contohnya pada Nabi kan. Jadi mau jadi kepala negara, ada contohnya pada Nabi. Gitu. Nah, sehingga ketika ada seorang minta pekerjaan, Nabi, saya nggak punya pekerjaan, gitu ya. Terus, siapa yang bisa ngasih uang? Gitu. Ini saya ada 2 dirham. Nabi katakan, ini 1 dirham kamu pakai belanja, 1 dirham kamu pergi ke hutan, beli kapal ke hutan. Nanti jangan kesini lagi. Ya, kesini boleh tapi jangan Nabi yang mau punya pekerjaan. Kesini lapor. Gitu. Nah, itu juga petunjuk. Ya, sehingga akhirnya kisah-kisah petunjuk-petunjuk itu menjadi hukum, gitu ya, menjadi hukum. Saya akan berikan sebuah ilustrasi bagaimana hukum lahir dari tindakan Nabi yang beliau itu adalah kepala negara. Satu, hukum bahwa pemerintah itu harus menggratiskan pendidikan untuk rakyatnya. Itu hukum Islamnya ada. Di mana ketika Nabi habis perang Badar, Nabi itu punya tawanan perang. Punya tawanan perang. Kemudian tawanan perang itu harus diapakan ini gitu ya. Itu. Kemudian Nabi minta pendapat Abu Bakar. Ini gimana nih? Ya, ini kan saudara kita, paman dari kita, mungkin ada yang ponakan, ada ini. Ya sudahlah, dimaafkan gitu ya. Minta tebusan. Terus Nabi, gimana Umar? Umar gini jawabnya tuh gini. Udah gini Nabi gitu ya. Jadi Umar kemudian mengusulkan supaya tawanan perang itu dibunuh aja. Nah, Nabi kemudian menganggap pendapat Umar itu terlalu keras ya. Dan Nabi kemudian memilih pendapat Abu Bakar, yaitu menerima tebusan
Ya, kemudian terkenal ya mengajari anak-anak kecil baca tulis itu kan. Ya. Nah, tebusan itu menebus dirinya sebagai tawanan perang itu ratusan dirham dinar gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin ratusan juta, tergantung kemampuannya itu. Ya. Bahkan ada putri Nabi yang menebus, ya, pakai kalungnya pemberian Khadijah, istri Nabi sendiri. Ya. Karena ada seorang mantunya Nabi yang ikut menjadi tawanan perang. Jadi itu luar biasa. Ya. Nah di situ 10 orang, satu orang mengajar 10 orang, satu orang mengajar 10 orang. Nah dari situ para ahli sejarah tafsir berarti seorang penguasa kepala negara itu harus menggratiskan pendidikan. Satu kelas yang ideal 10 orang seperti Nabi itu. Itu contoh ya. Yang kedua adalah bahwa negara itu harus menggratiskan kesehatan gitu ya, kepada rakyatnya. Nah itu sudah di akhir. Kalau ini di awal, di masih tahun kedua, ketiga Hijriah yang masalah pendidikan. Yang di akhir itu adalah ketika Nabi sudah berumur 60 begitu ya, sudah mulai establish. Nabi kirim utusan-utusan, salah satunya ke Mesir. Ya, ada ke Mesir, ada ke Kisra, ada ke Syam. Nah yang ke Mesir itu Nabi dihadiahi putri tapi budak gitu ya, dan juga dihadiahi tabib, ya, dihadiahi tabib. Nah Nabi yang orang mengatakan, wahai kaum muslimin, siapa yang sakit silahkan berobat kepada tabib ini. Nah kalimat itu ditarik hukumnya bahwa seorang kepala negara itu harus menggratiskan pendidikan bagi kesehatan bagi rakyatnya. Atau lebih jauh lagi, fungsi negara salah satunya adalah melayani rakyat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Nah tentu kalau harus menggratiskan berarti harus punya uang. Nah kalau untuk Indonesia ya berlimpah-limpah uangnya ya. Tetapi sayangnya uangnya tidak dimiliki pemerintah, tapi dari alamnya itu di situ lahir sebuah hukum. Ya. Nah sehingga ketika sebuah negara itu kok tidak menggratiskan, dia sebenarnya menyalahi Nabi, menyalahi ajaran Nabi. Karena ajaran Nabi yang lain adalah tidak boleh sebuah kekuasaan atau negara itu memberikan milik umum seperti gas, nikel, emas, batu bara itu menjadi dikelola swasta, nggak boleh. Itu menyalahi syariat. Apalagi diberikan kepada grup ini, grup itu, yang itu asing gitu. Nah sehingga ketika terjadi seperti yang kita lakukan sebenarnya menyalahi perintah Nabi juga. Ya, sehingga ada riwayat yang kedua tadi, betapa Umar bin Khattab itu beberapa kali pendapatnya lebih dibenarkan oleh Allah daripada pendapatnya Nabi. Ya. Jadi ketika Nabi memilih pendapat Abu Bakar tadi daripada pendapat Umar, itu turun ayat. Ya. Saya nggak lupa, tapi redaksi ayatnya ini, tidak pantas seorang Nabi menerima tebusan sebelum dia bisa menaklukkan gitu ya. Jadi cerita tadi menerima tebusan itu ditegur langsung oleh Allah. Nah sehingga ayat ini membela pendapat Umar. Dan Nabi langsung sangat bersedih dan mengatakan, seandainya Allah itu sudah tidak kadung berjanji bahwa siapa saja yang bersumpah ya menjadi as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang membela Nabi dari awal itu akan diridhoi Allah, pasti kita semua sudah mendapatkan murka Allah kecuali Ibnu Khattab. Ya. Nah sehingga pendapat Umar tadi dibenarkan. Yang baiknya gini aja gitu. Tapi dari situ lahir aturan tentang pendidikan tadi. Nah kembali ke asbabun nuzul An-Nisa 65 tadi. Ada riwayat yang kedua. Nah ini berkaitan dengan Umar juga ya. Kalau tadi riwayat tadi Zubair, ponakannya Nabi, berselisih paham dengan sahabat Ansor yang tidak terima. Nah, itu menyebabkan surat ini turun ya. Yang kedua adalah riwayat lain yang
yang dipercaya juga menjadi sebab surat ini turun. Ya, ini 2 orang bersengketa tapi tidak ditunjukkan 2 orang itu siapa. 2 orang bersengketa kemudian menghadap Rasulullah, kemudian diputuskan, ya. Enggak disebutkan juga sengketanya apa, ya. Tapi ada 2 orang diputuskan. Nah, yang menang ya terima kan, saya yang dimenangkan, yang kalah ini enggak terima gitu. Kemudian mengatakan mari kita ke Umar bin Khattab gitu. Gitu yang kalah itu. Oke, gitu yang menang kan itu diajak. Terus mengadulah mereka kepada Umar bin Khattab. Terus yang menang tadi cerita kepada Umar, wahai Umar, ya Umar belum khalifah, ya Umar masih sahabat dekat Nabi gitu ya. Kita ini bersengketa. Tadi kita sudah mengadu kepada Rasulullah memutus sendiri. Terus orang ini enggak terima, ya. Terus ngajak, mari kita ke Umar, ya saya hilang gitu ya. Terus Umar bertanya kepada yang kalah, apa benar begitu gitu ya. Nah yang kalah tadi, iya benar Umar. Ya sebentar saya tak merenung ke dalam gitu ya. Nanti akan saya berikan keputusan, tunggu sebentar gitu ya. Nah, Umar masuk. Nah yang ini 2 orang itu menunggu-nunggu ya. Nah kemudian Umar keluar membawa pedang. Inilah keputusanku, pancung gitu ya. Yang kalah tadi pancung gitu. Kan Umar memang begitu anunya perangnya. Jadi kalau alam yang betul yang mana yang namanya asbabun nuzul itu kan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada versi ini, tapi versi kedua ini yang kemudian turun ayat sesungguhnya mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad hakim gitu ya. Terus ngadu Nabi Muhammad mesti putusnya malah dengan Umar gitu ya. Nah Umar kan merasa Nabi Muhammad gitu. Ada lagi peristiwa yang saya nggak lupa tapi Nabi itu dituduh nggak adil gitu. Terus Nabi mengatakan, loh kalau aku nggak adil terus yang adil yang dunia ini sopo. Bahasanya sekarang itu. Lah kalau aku Muhammad nggak adil terus yang dunia yang adil sopo. Nah itu kan menjadi sebuah retorika yang bahwa apa yang sudah menjadi keputusan Nabi ini final gitu ya. Karena ada kisah yang orang yang belum mengerti tentang posisi Nabi dibandingkan dengan manusia yang lain, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mau ketemu Nabi setelah dia sebagai pemimpin Makkah itu membelanjani gitu ya, membelanjani perjanjian Hudaybiyah. Ya. Abu Sufyan kan punya putri namanya Ummu Habibah. Putrinya Abu Sufyan itu istrinya Rasulullah. Ya. Istrinya Rasulullah. Ya. Ketika Abu Sufyan datang, terus ini Ummu Habibah ini lagi duduk di sajadah gitu ya, karpet itu digulung karpetnya. Terus Abu Sufyan, kok akhlakmu sekarang buruk sekali gitu. Bapakmu datang jauh-jauh dari Makkah ke Madinah mau duduk aja nggak boleh, kamu masih najis gitu. Terus Abu Sufyan bilang, saya pengen ketemu Rasulullah gitu. Terus Ummu Habibah masuk ke dalam, terus nggak bisa, Rasulullah nggak mau nemuin gitu. Kamu pengen menyampaikan nego gitu ya, jangan sampai setelah dibelanjani perjanjian Hudaybiyah itu Nabi kemudian ngirim pasukan gitu. Nah Nabi nggak mau menemui, karena di dalam Islam itu sebuah perjanjian yang diselisihi maka kita boleh kemudian memutuskan mengambil tindakan. Nah kemudian dia menemui Abu Bakar gitu ya, pengen aja Abu Bakar, kamu Abu Sufyan dari mana? Dari Nabi. Nabi nemuin nggak? Nabi aja nggak nemuin, apalagi aku. Abu Bakar nggak mau ditemui, ya sudah kamu pulang aja. Nah dia padahal pemimpin kaumnya lah, pemimpin, karena Abu Lahab, Abu Jahal kan udah mati di perang Badar kan, ya, jadi itu tinggal Abu Sufyan aja. Ya, itu sebelum penaklukan Makkah. Ya. Terus mau ketemu Nabi nggak bisa, ketemu Abu Bakar bisa, mau nemui Umar. Ya. Umar jawabannya itu delekit. Seandainya hanya ada seekor semut sebagai senjata, pasti agak gunakan untuk mengusir kamu gitu ya. Udah, pergi gitu ceritanya begitu.
Jadi sahabat-sahabatnya itu paham betul, Nabi begini ya, dia nggak akan berani. Ya, gitu. Nah, jadi di sini ada, di dalam sejarah ini ada kisah-kisah yang menjadi hukum. Gitu ya. Karena begini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang namanya sumber hukum Islam itu kan Quran dan Sunnah, gitu ya. Ada sebuah hadis ya, tidak akan sesat kalian semua ya, setelah aku tinggalkan, selama kalian berpegang pada dua perkara ya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Maka kandungan dari ayat ini yang pertama adalah kita itu harus berhukum pada Rasulullah ya, ketika masih hidup, dan memang begitu ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan kanat banu Israilan tasusuhumul anbiya, sesungguhnya para nabi ini, Bani Israel ini selalu dipimpin oleh para nabi. Kulaka setiap kali nabi wafat, kulama halaka nabiyun ya, maka diganti nabi berikutnya. Fala nabiyya ba'di, maka tidak akan nabi setelah aku. Fataksuluhu khulafa, akan ada para khalifah. Nah, nabi wafat, posisi kenabian itu tidak bisa digantikan ya. Maka yang bisa digantikan adalah posisi kepala negaranya. Makanya Umar bin Khattab kan disebut khalifatur Rasul, pengganti nabi ya. Nah, yang pertama nih berhukum kepada hukum yang dilakukan Rasul. Nah, yang namanya hadis itu adalah apa saja yang diucapkan, yang dikerjakan, bahkan diamnya Nabi itu adalah hadis ya. Artinya tindakan-tindakan Nabi itu yang kemudian harus diambil sebagai hukum. Ini dari dimensi iman ya, dimensi Islam, ketundukan. Yang kedua adalah menerima dengan ridho. Karena ada yang nggak ridho, kok Islam bolehkan poligami ya, kan nggak ridho gitu ya. Ya nggak ridho nggak apa-apa gitu ya. Bukan nggak ridho nggak apa-apa, nggak iso nggak apa-apa. Ya, kalau nggak bisa dengan nggak ridho kan beda ya. Jadi kalau nggak ridho itu menolak, hukum itu menolak. Supaya poligami no way, gitu ya. Jadi dia akhirnya membenci syariat kalau begitu. Kalau belum bisa lain lagi. Aku ridho nih rugi iso. Kan kebanyakan begitu ya. Aku ridho ning nek iso wong liya wae aja bojoku. Itu contohnya poligami. Ya. Karena poligami itu tidak diridhoi oleh muslimah. Itu sebenarnya propaganda barat. Propaganda barat. Ya. Karena Nabi Muhammad itu kan poligaminya ada bahasan sendiri. Poligami Nabi Muhammad itu menurut satu analisis adalah untuk kekuatan dakwahnya. Karena ikatan yang terkuat di antara manusia adalah ikatan bapak dan anak dan ikatan pernikahan. Jadi Abu Bakar diikat dengan kekuatan dengan dinikahinya Aisyah. Ya. Jadi Abu Bakar adalah bisa. Umar menjadi terikat karena Hafsah dinikahi. Ya. Utsman bahkan dua putri Nabi dinikahi oleh Utsman. Utsman itu menantu Nabi. Ali menantu Nabi. Jadi kekuatan 4 sahabat Nabi di zaman Rasul itu semua terikat pada ikatan pernikahan. Dulu kan kalau kerajaan mau gabung kan terus besanan gitu ya. Nanti kalau besanan terus ribut perang gitu ya. Tapi ikatan pernikahan itu ikatan yang sangat kuat, bahkan bisa menggabungkan dua buah kerajaan di kisah-kisah kuno gitu ya. Gitu. Jadi kok negara sana mau digabungkan ya cuma 2 ya. Putrinya dinikahi dan ini ya. Atau sana pangerannya didapatkan sini. Nah, sehingga itu analisis kenapa sih Nabi itu istrinya sampai 9 gitu. 11 kalau dengan Khadijah dan seterusnya ya. Yang bersamaan maksudnya ya. Nah, sehingga itu adalah salah satu hukum yang khusus Nabi Muhammad gitu ya. Karena yang untuk kaum muslim yang lain ya nikahilah
2, 3, atau 4, ini maksudnya maksimal. Jadi ada 3 yang ini menjadi kita tidak beriman kalau tidak berhukum pada hukum Rasul. Kita tidak beriman kalau tidak menerima itu dengan ridho. Dan yang ketiga adalah tunduknya itu tanpa ada keberatan. Kenapa demikian? Nah, manusia itu karakternya itu ngeyel gitu ya. Nah, ini kan malam Jumat, gitu. Kan harusnya surat Al-Kahfi, gitu. Nanti kalau sampai ayat 54 akan ketemu wa kanal insanu aktsara shay'in jadala. Kakek ini menungso, akeh-akeh menungso itu tukang berdebat, ya, tukang ngeyel gitu ya. Tukang ngeyel itulah yang kemudian kalau benar ngeyelnya benar bisa dijadikan sumber bagi bertambahnya ilmu. Tapi kalau ngeyelnya salah, penuh hawa nafsu. Ngeyel itu kan pengen tahu, pengen bantah kan gitu ya. Sehingga terjadi perdebatan. Perdebatan itu kemudian muncul pengetahuan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini surat An-Nisa ayat 65 ini sebenarnya satu kesatuan ya. Saya tadinya agak mau mundur ke ayat 59 tapi saya balik aja ayat 65 itu sebenarnya mundur ke ayat 59 memang ada perintah yang terkenal ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billah. Jadi di sini juga ada kata-kata tu'minuna billah. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, ya, dan taatlah kepada ulil amri. Dan jika kamu menemui perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman, ya. Jadi kalau ada sesuatu beda pendapat, itu kembalinya kepada Allah dan Rasul. Saya kemarin diminta membahas tentang salam lintas agama. Malam ini nanti pakai Zoom. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu salam 6 bukan ya, 6 agama. Saya itu kalau dengar itu tuh sini tuh keri gitu. Keri itu. Nah, kalau bertanya itu boleh apa enggak? Itu sebenarnya enggak bolehnya itu sangat jelas enggak boleh. Ya, sangat jelas tidak boleh. Ya. Tapi kalau ya ada orang-orang yang ngetop-ngetop gitu ya, ya. Dan itu menjadi fatwa komisi fatwa baru kemarin 30 Mei. Ini baru Juni ya, baru beberapa hari. Ya, sehingga polemik ya. Jadi agama mengatakan nah, kalau saya mengucapkan itu kan ya nggak berubah, keiman saya nggak berkurang keiman saya. Nah, jadi itu kan jadi polemik kan. Nah, di sini sebenarnya kalau ada selisih pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu yang langsung bisa ini itu kan alasannya toleransi dan komisi fatwa itu mengatakan itu bukan toleransi yang benar, gitu ya. Karena disitu berarti mencampur adukan antara yang hak dan batin. Karena Namo Buddhaya itu artinya terpujilah Sang Buddha. Om Swastiastu itu artinya keselamatan semoga dari Sang Hyang Widi Wesawa ya, yang apa namanya Hindu gitu ya. Gitu. Nah sehingga cukup dengan 2 ayat, satu adalah Al-Kafirun itu ya. Akum dinukum waliyadin itu. Yang kedua adalah walatal labisul haq bil batil, Al-Baqarah 42. Jangan kamu campur adukan hak dan batil. Ya. Dan di Indonesia kan biasa ya. Polemik kayak ini begini kayak ini gitu. Akhirnya orang ngaji tambah bingung ya, orang beda pendapat. Akhirnya beda pendapat. Ya sudah, itu memang manusia itu begitu. Ya, sahabat-sahabat juga beda pendapat ya. Cuma ada beda pendapat yang udah keterlaluan gitu ya. Seperti kemarin ada yang menerima biksu di pelataran masjid
ya, kemudian dijamu. Itu biasanya berasal dari ketidakpahaman. Ya. Jadi tidak ngerti ada ayat ini, tidak ngerti ada hadis ini, kemudian dia merasa pakai perasaan aja. Ya. Kan ada ayat mengatakan kalau kamu diberikan penghormatan balasan lebih baik, ayat Quran. Jadi ucapan salam itu bagi kaum muslim itu bukan perkara dunia ini gitu, tapi itu perkara dunia akhirat. Kenapa dunia akhirat? Karena ada beberapa ayat yang mengatakan nanti penghuni surga itu akan didatangi oleh para malaikat dan para malaikat assalamualaikum bima sabartum. Assalamualaikum. Jadi malaikat itu datang untuk hanya sekedar mengucapkan salam. Artinya ucapan salam itu dimensinya udah sampai ke surga. Buktinya ada Al-Quran ayat-ayat yang bukan hanya satu ayat, ya kalau salah 3 ayat ya. Bahwa perkataan salam mereka di sana ya salam. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepanjangan toh, ASBB atau Assalamualaikum BB atau Assalamualaikum NWB itu kalau mau adat di Quran cukup aja salam gitu, cukup. Iya, kan ngirit kan, ngetik gitu, SALAM. Jadi itu kita meniru Rasulullah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga masalah salam itu sampai detail hukum yang dibuat Rasulullah itu. Ya. Kalau kita seperti ini semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada ini di kejadian di Depak begitu ya. Kan jelas Depak ini semuanya Muslim semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pakai salaman 5 agama itu, padahal audiennya Islam semua. Jadi kan aneh gitu ya. Ini karena ada di sini ada kewajiban MUI pertama 2019 itu MUI Jawa Timur. Ya, kemudian muncul kemarin itu adalah MUI Pusat. Nah, sehingga ya itulah ya. Kita sebenarnya ada contoh yang baik. Ya, kalau kita betul-betul menganggap kita akan dikatakan ishadu bi ana muslimun ya. Saksikanlah Anda itu seorang muslim. Jadi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, jadi Islam pora lagi. Kan kita sering gitu sih. Jadi kayak Islam kok salamnya ngono gitu. Kan menjadi mengabulkan kan. Nah, sementara Al-Qur'an merintahkan ishadu bi ana muslim. Kalau Anda beriman Islam, tunjukkanlah bahwa Anda itu seorang muslim. Nah, itu adalah ketundukan itu sebagai bukti dari keimanan. Demikian mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita amalkan dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.